Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, ada jargonnya nggak? 9A? Nggak ada ya, belum ada, nanti dibuat itu untuk PR. Oke, harusnya ada seperti itu ya. Oke. Apa kabar hari ini 9A? Sehat? Ada yang tidak berangkat hari ini? Siapa? Banyak itu siapa aja dulu? Coba. Itu tadi ada di span ya. Siapa tadi? Kalian ikut poli yang lain yang tidak berangkat? Oke. Kalau tidak berangkat lagi izin. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang halo. Hai. Hari ini kita akan belajar tentang resiliensi. Ada yang sudah pernah dengar apa itu resiliensi? Sebelumnya, bisa pengen kalian semangat dulu. Kan tadi kan putar Subaya ya, Litnum ya. Sekarang bisa mau ajak kalian untuk tepuk kelipatan 3. Maka, jadi deretan angka 1, 2, ketika kelipatan 3 silahkan kalian diam tidak bicara tapi pakainya tepuk. 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Nanti berarti dari kelompok sini muter, setelah ini selesai ke kelompok sini, situ terakhir sana. Paham? Uji coba dulu ya. Tepuk deret dimulai dari Rachel. 4 kelipatan 3 bukan? Bukan, berarti kalau 4 masih disebutkan 4, 5, 7, 8. Paham? Ada pertanyaan tidak? Oke, coba wes berhari-hari tutup, coba kalian bisa tidak bermain di sini. Paham ya? Yuk kita mulai lagi. Tepuk kelipatan 3 dimulai dari Rachel. 1, 2, 7, 8. Benar, 13 tapi tidak menggunakan tepuk karena tepuk hanya untuk kelipatan 3. Paham ya? Kita mulai 1 kali lagi. Oke. Tepuk kelipatan 3 dimulai dari Yosua. Terus yang lagi 20. Terus 23 kelipatan 3 bukan? 3 terus 24. 25 dimulai dari Vivi. Tepuk kelipatan 2 dimulai dari Vivi. 1, 5. Yuk lanjut. 12 bukan. 15. Lanjut ya. Ini ramalan Tepuk semangat. Semangat.
Hari ini kita akan belajar tentang resiliensi. Belum ada yang pernah dengar resiliensi itu apa? Kita bahas setelah ini ya. Tapi sebelum kita masuk ke apa itu resiliensi, kalian punya buku tulis? Hari ini tiap anak bawa buku tulis berapa? 5. 3. Setelah ini, nah tujuannya dulu. Hari ini tujuan belajarannya adalah murid mampu memahami daya lentik. Daya lentik itu bahasa Indonesia resiliensi dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari agar mampu bangkit dari kegagalan. Murid juga bisa berpola pikir Nah, ini yang bisa maksud tadi kalian pakai buku. Selainnya ya kita lomba membuat menara. Buatlah kelompok terdiri dari 6 sampai 7 orang sudah ya. Tiap kelompok silakan memanfaatkan buku yang dimiliki untuk membuat menara. Buatlah menara sekuat mungkin, sekokoh mungkin, supaya nanti di akhir akan ada angin yang merobohkan menara itu. Maka kamu punya buku tulis di toko kebiasaan bentuk menara tidur dan itu kuat. Paham? Bukunya pakai anggota kelompok kalian. Kalau ada ini mungkin bisa digunakan, tapi sebenarnya itu aja. Ya. Paham? Ada pertanyaan tidak? Iya. Buatlah menara sekuat mungkin karena nanti di akhir akan ada badai yang merobohkan menara itu. Buku tulis boleh, papan boleh, kita mulai ya. Kita mulai dari sekarang. Silahkan. Menaranya mau bentuk apapun itu terserah, yang penting menara tinggi, yang kuat. Gimana caranya biar bisa jadi menara yang kokoh? Nanti kalau ada badai, nanti kita lihat badainya apa ya.
Berapa lantai ini gedungnya? Masih lantai 10 lantai nih. Pak Deli Ayo waktunya 3 menit lagi. Bawa menara yang Oke, kalau yang sudah selesai silakan dijaga menaranya. Kita menunggu temannya supaya selesai. Malamir. Patah buku. Ini
mewakili satu orang untuk menjadi badai dengan mengipasi satu kali. Ya, nanti tiap kelompok perwakilan satu orang untuk merusak menaranya. Oke, halo, perwakilan dari kelompoknya, coba angkat menara ini. Ayo cepat. Kita uji ketahanan menara dari kelompoknya ini. Coba 3 kali. 3 kali ya, ayo cepat. Ayo,
Satu, dua, tiga. Oke. Dua kali lagi. Ayo. Mama nih. Satu lagi. Kemudian kita melakukan mengarah ke Amerika. Dimulai dari silakan. Saya pernah gagal ketika saya mau masuk ke perguruan tinggi perguruan tinggi yang saya inginkan dengan jurusan yang saya inginkan. Saya tidak diterima di sana, akhirnya saya merasa gagal dan kecewa. Itu yang paling gede di hidup saya. Coba sekarang kalian tuliskan di buku tulis kalian masing-masing. Apa peristiwa yang membuat kalian merasa gagal? Satu saja. Ini bukan bolos ya, ini tugas buku tulis kalian masing-masing. Coba. Gak usah soalnya nggak usah ditulis, langsung ke pengalaman apa yang
Ceritakan singkat. Tidak usah panjang-panjang. Coba, yuk ditulis dulu. Soalnya tidak usah ditulis, coba tuliskan pengalaman apa yang menurut kalian merasa gagal di sana. Tidak usah panjang-panjang, silakan ceritakan singkat saja. Pengalaman dalam hidupmu, kegagalan paling berasa. Dan kalian merasa panjang singkat aja, kayak barusan tulisan cerita. Ketika saya mau mendaftar kuliah, saya pertama kali mendaftar itu gagal. Jadi perguruan tinggi saya nikah karena saya tidak belajar. Saya gagal. Apa coba apa ketika kalian mau membangun bisnis kecil-kecilan sudah gagal, atau ketika kalian wacana ketika gue sudah ya, cukup di situ aja tuliskan. Sekarang bisa mau bahas tentang yang tadi kita bicarakan bersama, apa itu resiliensi. Ada yang bisa membacakan? Tolong Mbak Vivi bisa dibacakan. Ini aja. Apa itu resiliensi? Yang keras ya suaranya. Resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami dalam hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, dan tumbuh lebih kuat untuk menghadapi tantangan. Sekarang gini, kalian kan hidup itu pasti tidak mungkin tidak gagal, mesti pernah gagal. Tapi apa hidup itu akan berhenti di sana? Tidak. Kalian masih banyak yang harus kalian laksanakan ke depan. Otomatis kegagalan yang tadi itu harus kalian jadikan pelajaran. Gitu ya, untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya. Nah, resiliensi itu tadi atau daya resiko itu. Jadi setelah kalian gagal, kalian bisa bangkit lagi, bahkan semangatnya justru lebih gede. Kayak tadi kelompoknya Nela jatuh, menaranya roboh, dia bangkit lagi untuk membuat menara lagi, jatuh lagi. Tetapi karena ini hanya permainan, waktunya tidak habis, tidak ada untuk membuat tidak ada waktu untuk membuat. Gitu ya, paham ya? Berarti resiliensi itu apa? Atau daya itu apa? Kemampuan untuk bisa bangkit. Pernah gak gagal? Pernah kan? Yang pada kali itu ya. Nah, caranya gimana supaya dalam diri kita itu bisa tumbuh resiliensi dan kita itu punya daya tahan supaya nggak ketika gagal. Caranya adalah yang pertama, salah satunya itu berpola pikir berkembang. Berpikir berkembang itu yang bagaimana? Yang ini. Mungkin yang sering kalian ungkapkan ini. Aduh, aku menyerah. Aku nggak bisa bu, soalnya terlalu sulit. Atau kenapa sih aku tuh harus ada masalah kayak gini? Ketika kalian harus tumbuh dan berkembang lagi, ubahlah kata-kata yang ini menjadi kata-kata yang bisa menimbulkan semangat dalam diri kalian. Misal, saya menyerah. Aku coba lagi nih, harus bisa ini. Saling yang nggak mudah. Aku nyerah iso, lu nyerah. Otomatis kalau kamu nyerah pakai yang ini, kedepannya ada semangat lagi nggak? Ada. Kalau kalian dalam hatinya yang muncul kata-katanya ini, kira-kira semangatnya tumbuh nggak? Pintar-pintar dalam memilih kalimat untuk diri kita. Terus ini misalnya disuruh mengerjakan soal di papan tulis, saya nggak bisa bu, sulit. Saya belum bisa. Belum bisa itu berarti kalau misal
biasa menggunakan kata-kata yang growing energy atau pola berpikir yang berkembang. Yang terakhir, ini biasa hidupnya galau tiap hari kayak aku ada masalahnya ya. Kenapa sih masalah ini menimpa aku? Sekarang gini, kalau kalian pola pikirnya sih muter-muter di sini, ada solusi nggak? Jadi kalian berusaha ada mencari solusi nggak? Ada ya. Tapi kalau, nah solusinya, kalau kalian di sini mencari solusinya, kira-kira kalian akan menjadi lebih banyak ide untuk tumbuh dan berkembang. Ini kalian sudah kelas 9. Ini sangat penting sekali untuk diterapkan di kehidupan kalian. Kalian mau milih sekolah, kalian mau milih jurusan yang kalian inginkan, coba pola pikirnya diganti yang seperti ini. Paham ya? Misalnya gini, aku ingin masuk SMA 3, tapi dalam arti di sini galau ya. Aku ingin masuk SMA 3, tapi aku nggak bisa soalnya zonasi, aku mesti lakukan itu. Itu kira-kira fix mindset apa grow mindset? Kalau misalkan memikirnya seperti ini, aku mau masuk SMA 3, bisa kok, karena aku mau belajar untuk ujian masuknya, misalnya kalau ada ujian masuk. Kalian bakal bisa ya kan? Nah, silakan pakai yang grow mindset atau pola pikir ini. Ketika kalian di kelas 9, ubahlah sekoyon ini dibagi menjadi seperti ini. Nanti secara tidak langsung tubuh juga akan merespon jadi semangat untuk kamu. Gitu ya. Bisa ya membedakan fixed mindset sama grow mindset? Sekarang ada aplikasinya. Dari tadi yang dari masalah-masalah atau kegagalan yang kalian sudah tuliskan tadi, sudah menuliskan semua kan? Sudah ada kan? Kegagalan apa tadi sudah dituliskan? Dan sekarang dari kegagalan itu buatlah kalimat grow mindset untuk supaya kamu bisa berkembang, bisa tumbuh dari kegagalan ini. Contohnya bisa tadi, saya gagal masuk perguruan tinggi favorit yang saya inginkan. Kalimat grow mindsetnya berarti, oke, walaupun saya gagal, saya mau mencari perguruan tinggi lain yang tidak kalah. Nah, itu kalimatnya grow mindset. Coba dari kegagalan itu kalian buat kalimat grow mindset untuk manifestasi diri kalian sendiri. Bisa? Coba kita aplikasikan. Cara mikirmu biar pola pikir bertumbuh, grow mindset. Penting. Kamu gagal apa coba lihat? Nah, berarti kan Nah, itu kalian bisa, artinya sebenarnya kalian itu bisa memaksimalkan diri dengan diri kalian sendiri, memaksimalkan pola pikir kalian. Gitu ya. Kelompok belakang sudah belum? Ada yang sudah menulis permasalahannya, permasalahan, cerita pengalaman kegagalannya? Kalau Pak Jajal, pernah nggak kamu merasa gagal? Nggak mungkin hidup tidak pernah gagal. Pernah. Bocah umur 2 tahun pun dia bahkan merasa gagal ketika dia masih latihan belajar. Gagal nggak? Ini anak sekecil 2 tahun pun pernah merasakan gagal. Nah, kalian umurnya berapa? 14. 10. Kalian sudah tulisan namanya ada. 23. Dari 3 orang salah 13. Masa? Sudah bisa membuat kalimat pola pikir berkembangnya. Sudah ya? Sudah bisa belum? Apa mau tulis?
Sudah ya. Sekarang Yunisa mau relawan tiap kelompok satu untuk bisa menceritakan temanmu untuk sharing kecewa atau sedih atau kegagalan apa yang pernah kamu alami dan bagaimana kamu supaya bisa membangkitkan semangat dari kegagalan itu. Bisa? Berkenan tidak? Berkenan ya? Kan masalahnya bukan masalah yang terlalu privasi. Mulai dari kelompok rasa mungkin. Nah, sudah selesai belum? Kelompoknya Vivi. Ayo dong. Ayo satu nggak apa-apa. Untuk teman-temannya. Ayo. Ayo coba perhatikan, ada teman kalian yang ingin berbagi cerita. Bisa harap ini bisa menjadi motivasi kalian untuk bisa bertindak dan update. Ayo dong, Ida. Silakan masuk sini. Sini. Ayo coba teman-temannya perhatikan. Tidak ada suara ya. Tidak ada suara selain tidak. Oke, silakan. Saya gagal waktu meraih ranking 1 di kelas semester 1. Tetapi saya akan mencoba dan berusaha lagi untuk meraih ranking 1 di kemudian semester dan di kelas 8 maupun 9. Oke, tepuk tangan. Namanya Mbak Daniela, silakan bisa maju ke nomor 1 saja. Ayo. Karena saya mau karena saya Coba perhatikan. Daniela mau membacakan pengalamannya adalah tentang kegagalan yang pernah dialami. Ayo perhatikan, jangan perhatikan. Tidak ada suara selain Nela. Saya pernah gagal dalam pertandingan yang banyak orang udah diragain, padahal mau Lalu ucapan untuk pola pikir berkembangnya bagaimana? saya akan lebih giat berdiam dan bisa Oke, tangan untuk Nela. Rahel, silahkan. Siapa yang mau mengatakan dulu? Oke, tumbal ya. Lambut, baik. Ya, Coba ya, pasti apa tahu dibaca ya. yang kenceng dulu. Pengalaman yang saya rasakan saat saya merasa paling gagal adalah ketika setiap saya kalah lomba. Karena saat saya berusia 14, saya selalu mengerjakan yang baik, bahkan sering menjauh jam belajar. Makanya kalau kalah saya merasa diri dengan diri sendiri. Dalam mindsetnya, walaupun saya sering kalah, namun saya tetap mencoba berani. Walaupun kita selalu down, tapi bisa bangkit dan bergerak. Setia lagi, mengevaluasi diri dan memperbaiki diri agar lebih sukses lagi ke depan. Oke, sudah ya, kelompok sana ada yang mewakili ya.
bisa menemukan di sini. Dari semua yang telah kalian alami, di sana memang kegagalan untuk meraih suatu saat itu, walaupun sudah diusahakan. Tapi percayalah, perjalanan kalian itu masih panjang. Masih ada SMA, masih ada kuliah dan kerja. Jadi jangan sampai semangatnya hilang di sini. Justru dengan kalian gagal di awal, kalian akan tahu nih, oh rasanya gagal itu seperti itu. Nanti kalau kedepannya aku gagal, aku akan merasakan aku akan jadi bakok. Kayak menara kalian tadi, menara kan bakok. Gitu ya. Paham ya? Oke. Hari ini perhatikan, hari ini pembelajaran tentang dialektik cukup sampai sekian dulu. Minggu depan kita lanjutkan lagi masih bahas ini ya, karena tadi kelompoknya saya belum ya. Besok minggu depan lagi ya kelompoknya saya. Iya. Ada pertanyaan juga? Setelah ini jamnya siapa? Kalau tidak ada, boleh saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.